Kota Palembang, jumpa lagi bersama saya CAI dalam program Bisik, Bincang Asik Inovasi. Bukan sekedar bisik-bisik, tetapi inovatif Cetonian. Kali ini saya sudah berada di Taman Berhati, punya Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Dan kita akan ngobrol-ngobrol atau berbincang asik bersama Camat Seberang Ulu 1, yaitu Bapak Muhtiar Hijrun. Seperti apa Bincang Asik edisi kali ini? Ikuti kami dalam Bisik, Bincang Asik Inovasi. Bukan sekedar bisik-bisik, tetapi inovatif Cetonian. Assalamualaikum Pak Hijrun. Warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apa ini Pak? Ini lagi akan memindahkan bibit yang baru. Luar Jadi biasa. kami dapat kiriman dari warga untuk ditanam di kantor camat. Oh begitu, baik Pak, ini sepertinya menarik sekali. Izin kami dari Bisik, Bincang Asik Inovasi, tim Bako Humas Kominfo Kota Palembang. Kita ngobrol-ngobrol sedikit Pak seputar program kerja, prestasi, dan juga inovasi yang sudah dihasilkan oleh Kecamatan Seberang Ulu 1. Oh siap. Oke, dengan senang hati ya. Iya Pak. Izin meletakkan ini dulu. Boleh Pak. Ini Taman Berhati. Taman Berhati. Ya. Oke, ini memang inovasi dari Kecamatan Seberang Ulu 1 ya Pak ya? Iya, ini Taman Berhati ini adalah singkatan daripada taman yang bersih, hijau, aman, teratur, dan indah. Baik, ini merupakan salah satu inovasi juga ya Pak ya? Iya betul, inovasi Baik. di 2020. 2020. Baik. Tanaman ini didukung oleh anak buah kita juga, jadi masing-masing ASN, non-ASN itu ada kepedulian, jadi mengirim satu pot kembang dan harus dirawat. Baik, jadi satu staf satu tanaman gitu? Iya. Luar biasa. Ya. Baik, kita ngobrol di saung saja. Boleh Pak. Oke. Berbicara mengenai inovasi, ini Taman Berhati ini kan merupakan salah satu inovasi dari Kecamatan Seberang Ulu 1. Kira-kira inovasi apa saja Pak selain Taman Berhati ini yang sudah dihasilkan oleh Kecamatan Seberang Ulu 1? Ya, baik, dari taman ini sebenarnya kita tularkan ke lingkungan ya. Baik. Jadi kita 2020 kemarin kita canangkan, karena kita ada 5 kelurahan, kelurahan 1 Ulu sebagai kelurahan yang bersih, kelurahan 2 Ulu sebagai kelurahan hijau, 3, 4 Ulu sebagai kelurahan aman, kelurahan 5 Ulu sebagai kelurahan teratur, dan 7 Ulu kita tunjuk sebagai kelurahan yang indah. Baik, jadi itu program-program kerjanya apa saja Pak? Gitu, atau inovasi yang sudah dihasilkan per kelurahan tadi? Ya, jadi kita tunjuk satu RT di beberapa kelurahan, seperti kelurahan bersih itu kan di 1 Ulu, di bawah jembatan Ogan. Jadi bagaimana masyarakatnya sudah belajar memilah sampah, kemudian juga ada limbah komunal juga di sana ada, dan tahun ini rencana akan ada TPS 3R di Kelurahan 1 Ulu. Jadi kita ingin Kelurahan 1 Ulu ini menjadi pionir daripada memang betul-betul kelurahan bersih. Baik. Nah, kalau untuk kampung hijau di 2 Ulu sudah mulai bergerak, terutama ibu-ibunya ini Bu, apalagi di zaman pandemi ini banyak lagi tanaman agronema atau tanaman yang murah-murah meriah tapi menarik. Jadi kita di 2 Ulu kita support, kita juga alhamdulillah ada pemuda-pemuda kreatif. Jadi ada budidaya ikan cupang yang saat ini lagi ngetren, dan alhamdulillah di Kampung Perigi Darat, Kampung Hijau ini juga ada budidaya iwak cupang ini, dan sudah online. Ya, yang iwak-iwaknya bagus dan harganya begitu fantastis. Jadi bisa memancing kreativitas pemuda-pemuda lainnya. Dan 3, 4 Ulu kita canangkan sebagai kelurahan aman. Jadi sudah ada pos kamling, CAI. Kalau dulu masih ada laporan warga, masih ada yang kehilangan motor ataupun yang lainnya. Nah, dengan adanya pos kamling yang betul-betul warga ronda bergiliran, alhamdulillah tidak ada lagi informasi bahwasannya ada kemalingan. Nah, untuk di 5 Ulu itu kelurahan teratur. Di 5 Ulu ini RT 57 alhamdulillah dari penomoran rumah, kemudian dari tertib KK administrasi itu memang betul-betul kelurahan teratur. Jadi Pak RT-nya milenial. Baik. Ada data, semua data kependudukan itu ada di laptop Pak RT. Jadi ini kita pancing.
Dan kebetulan terakhir di Kelurahan Tujuh, Kelurahan Indah, kebetulan kemarin di 2020 yaitu Kampung Kreatif ya. Nah, jadi ada Kampung Pempek Tanggorajo Cindo. Baik, jadi semua teroptimalkan ya? Iya, teroptimal. Jadi lurah saya juga instruksikan bersama satu kasih di kecamatan. Baik. Jadi lurah dan satu kasih untuk membina kampung ini. Baik, baik Pak. Adanya inovasi ini tentunya ada pekerjaan berat di baliknya, yaitu pembinaan SDM dan juga pemberdayaan masyarakatnya. Apa sih Pak yang Pak Ijrun lakukan untuk merangkul SDM ini untuk mengembangkan potensi daerahnya? Ya, jadi kami di SU1 ini alhamdulillah 2020 kemarin ada juga program berkantor di kantor lurah. Baik. Nah, jadi jam 10 kita sudah berkantor di kantor lurah. Kita memberikan pelayanan pembagian KTP, kemudian KK dan KIA yang diserahkan kepada warga, dan setengah jamnya itu kita tampung aspirasi masyarakat. Baik. Nah, tampung aspirasi masyarakat. Di samping kita pembinaan terhadap aparatur di kelurahan kan. Kalau camat berkantor otomatis pegawai pasti masuk. Betul. Nah, jadi setelah membagikan pelayanan, kita lanjut tampung aspirasi masyarakat dan langsung kunjungan ke lapangan. Ya, dalam rangka mengawasi daripada kampung-kampung percontohan tadi. Di 2020 kemarin, prestasi apa saja yang sudah ditorehkan oleh Kecamatan Seberang Ulu 1 yang akhirnya menghasilkan inovasi-inovasi ini? Iya. Jadi tahun 2020 kemarin pada saat ada lomba kampung kreatif, jadi kita munculkan Kampung Pempek Tanggorajo Cindo di Kelurahan Tujuh. Usaha UMKM ini CAI ini sudah 30 tahun. Oke, ya. 30 tahun. Kampung pempek tadi. Iya, jadi yang pempek rantangan ataupun pempek sepeda itu rupanya banyak dihasilkan oleh Kampung Tujuh Ulu. Baik. Ya, jadi kita angkat dan alhamdulillah di luar kejutan kita jadi juara 1 ini Mbak. Baik. Sebagai kampung kreatif. Sebagai kampung kreatif Kota Palembang. Baik. Ya. Itu di 2020 ya Pak? 2020. Baik, di akhir 2020. Ya. Mungkin sebelumnya untuk prestasi yang telah ditorehkan? Kalau sebelumnya sudah banyak ya, karena Seberang Ulu 1 ini menjadi kelurahan yang sudah tua ya, jadi banyak berbagai prestasi, tinggal kita melanjutkan saja. Baik, baik. Kalau seperti itu untuk di 2021 ini ya, paling tidak untuk memotivasi juga, menambah prestasi juga. Pak Ijrun, kira-kira di 2021 ini program-program kerja yang belum terwujud ataupun yang ingin dikejar, kira-kira apa saja Pak? Ya, baik CAI untuk 2021 ini kita penguatan ya. Baik. Penguatan. Jadi kita seperti yang Ibu Sekda Gowes kemarin, nah, jadi kita akan mengangkat Kampung Palembang. Baik. Ya, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata di 34 karena ini rumah limas dan daya dukungnya sangat baik. Baik. Jadi mudah-mudahan kita akan contoh seperti Istana Pagaruyung dan Istana Maimun. Baik. Jadi ada tempat kerajinan seperti ini. Baik. Oh, ini dari hasilnya daun nipah, ya. Kemudian juga ini ada untuk semua fungsi. Baik. Ya, ini apalagi kalau lagi musim duku ini, Cai. Ya. Ini sangat pas ini. Baik. Ini rotan juga ya, Pak? Iya, dari daun nipah. Daun nipah ya. Dan ini memang murni kerajinan ibu-ibu kita. Jadi hak paten dari Kecamatan SU1. Dan didukung kader PKK tentunya. Ya, dan didukung oleh kader PKK. Kemudian juga kita di 2021 ini kita canangkan program SJBL. Baik, apa itu Pak SJBL? SJBL ini 1 jam bersihkan lorong. Baik, ya, jadi sesuai dengan amanah Pak Wali Kota, bahwasanya camat itu harus hafal lorong. Jadi ya kita sinkronkan dengan 1 jam bersihkan lorong. Alhamdulillah sudah 3 kali kita adakan. Ya, jadi sangat didukung oleh masyarakat. Kita tidak lama-lama 1 jam. Tapi kalau 50 orang bekerja gotong royong, insya Allah kampungnya bersih. Di SU1 juga kita ada program Sari Kopi. Sari Kopi, itu apa itu Pak? Kayaknya memang udah lifestyle itu Pak ya, kopi ya. Sari Kopi ini jadi kita setiap Rabu awal bulan
kita adakan program kumpul-kumpul bersama ASN dan non-PNSD, yaitu 1 jam ngopi bareng Pak Camat. Oh, baik. Jadi sari kopi artinya sambil rileks kita ngobrol program dan inovasi. Luar biasa. Baik. Jadi, ini di sini ya Pak ya? Ya, jadi anak buah kita ini tidak melulu menuruti kata Pak Camat. Tapi dia juga bebas berkreasi, bebas menyatakan pendapat, dan akhirnya kita ambil kesimpulan. Baik. Kita jalankan program ini. Ya. Baik, luar biasa. Baik Pak, sejauh ini dengan program-program yang telah dihasilkan, ada tidak dukungan-dukungan atau dukungan apa saja yang paling terasa untuk Kecamatan Seberang Ulu 1, baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta? Jadi untuk di ISU 1 ini, alhamdulillah Pempek Tanggora Jocindo sudah dibantu digitalisasinya. Baik. Jadi sistem online, jadi selain tradisional ada juga online, dibantu oleh PT Gojek. Baik. Dan kedua ini akan mendapat bantuan branding dan pemasaran serta pinjaman modal dari Bank Sumsel Syariah. Baik. Jadi kita sangat terima kasih sekali dengan dukungan dari CSR dari kedua unit itu kan. Dan yang terakhir kita mengajukan juga proposal ke PTBA. Baik. Karena PTBA kan lalu lintas angkutan batubaranya di tepian Sungai Musi. Baik. Jadi kendala kita dari usaha ini menyisakan sisa. Baik. Sisa daun nipah ini CAI dibuang masih ke TPA yang ibaratnya bebas. Baik. Jadi belum diolah, masih ada sisa, jadi meninggalkan kumpulan sampah. Baik. Dan kita sudah mengajukan proposal untuk PTBA untuk rumah kompos. Baik. Ya, kalau memang ini nanti sudah ada rumah kompos, jadi tidak ada sisa lagi. Ya. Jadi sisa dari potongan-potongan daun nipah ini akan menjadi pupuk dan insya Allah sangat bermanfaat itu. Baik, luar biasa sekali. Berarti Kecamatan Seberang Ulu 1 ini memang sudah berkontribusi untuk mendukung adanya Smart City ya Pak ya? Betul, untuk betul, di Kota betul. Palembang. Baik. Jadi CAI di samping program tadi kita juga setiap Jumat, setiap hari Jumat kita ada Jumat Barokah. Baik, apa itu Pak? Kita canangkan program semangat peduli dan berbagi sesama. Baik. Jadi ASN ini dan non PNSD sumbangan ala kadarnya alhamdulillah bisa membantu anak yatim dan lansia serta orang sakit dan bergiliran. Baik. Kalau hari Jumat ini ke RT yang satunya, minggu depan di RT yang lainnya. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan sosialnya juga jalannya Pak ya. Dan terakhir, CAI harapan kita baru-baru ini kita menertibkan kandang kambing. Baik. Yang di Taman Kelurahan 5 Ulu. Baik. Jadi kandang kambing itu sudah 17 tahun di sana dan betul-betul meresahkan warga. Jadi warga terkena polusinya dan alhamdulillah kemarin bisa kita bongkar. Dan insya Allah di sana juga kita akan bentuk taman ala-ala Korea CAI. Kekinian ya Pak? Iya, jadi baik. mungkin Instagramable. Dan bisa untuk wahana foto. Jadi kita tamasa tidak perlu ke jauh-jauh, tapi cukup di wilayah Kecamatan ISU 1. Gitu. Seberang Ulu 1 rasa Korea ya Pak? Ya, Seberang 1 rasa Korea. Karena memang di sana akulturasi dua budaya. Betul. Jadi banyak yang etnis keturunan Tionghoa dan Melayu sudah turun-temurun berdampingan hidup damai. Jadi cocok itu ya. Baik, luar biasa. Jadi memang mencakup sekali ya. Jadi Kecamatan Seberang Ulu 1 ini merupakan kampung percontohan juga yang mewujudkan Smart City juga ya Pak ya, melalui Smart Ekonomi dan Smart Living tadi. Smart Ekonomi di Kampung Pempek Tanggora Jocindo dan Smart Living di Kampung Hijau, ya, Kelurahan 2 Ulu, betul sekali. Dan nggak terasa ya Pak, waktunya sebenarnya pengen panjang nih ya, membahas program kerja, prestasi, dan juga inovasi yang sudah dihasilkan oleh Kecamatan Seberang Ulu 1. Tapi waktu kita terbatas, terima kasih atas waktunya Pak Hijrun. Dan pemirsa, semoga tayangan ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa saksikan Bisik, Bincang Asik Inovasi, bukan sekedar bisik-bisik, tetapi inovatif, Cetonian.